Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah bimbingan konseling di sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Ali Rahman MPD dan juga Bapak Ahmad Sugianto SPD MPD. Di sini materi yang akan kami bawakan yaitu mengenai ruang lingkup bimbingan konseling di sekolah dasar dan layanan langsung. Untuk anggota kelompok 8 yaitu ada Gina Aulia dengan NIM 20101213220037. Yang kedua ada Rindi Katri Wulandari dengan NIM 20101233200021. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri Risdayanti Sari dengan NIM 20101213220025. Untuk materi yang akan kami bahas yaitu ada 4, yaitu yang pertama poin A mengenai pengertian ruang lingkup bimbingan dan konseling dan layanan langsung. Untuk poin kedua, poin B, yaitu mengenai karakteristik BK di sekolah dasar. Untuk poin yang ketiga, poin C, yaitu mengenai ruang lingkup bimbingan konseling di sekolah dasar. Dan untuk poin D, yaitu mengenai layanan langsung bimbingan konseling di sekolah dasar. Untuk poin A, yaitu mengenai pengertian ruang lingkup dan layanan langsung. Ruang lingkup sendiri mempunyai pengertian itu adalah batasan. Batasan dalam ruang lingkup bimbingan konseling terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada pelayanan, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada sasaran, yang keempat ada pendidikan dan karir, dan yang kelima yaitu ada sosial budaya. Dari segi pelayanan, bimbingan dan konseling lebih berfokus pada konselornya, di mana berfokusnya itu pada pelayanan. Yang untuk kedua yaitu segi sasaran, bimbingan konseling bersasaran pada individu dan kelompok. Pada segi fungsi, bimbingan dan konseling mempunyai fungsi diantaranya pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan pemeliharaan. Dari segi fungsi karir dan pendidikan, ranah dari bimbingan dan konseling yaitu ke arah lebih pengembangan prestasi, kemampuan, dan masalah belajar. Sedangkan karir lebih mengarah ke masa depan dan pekerjaan. Dalam hal sosial, bimbingan dan konseling membantu siswa dalam kemampuan berhubungan sosialnya. Layanan langsung. Layanan langsung yaitu layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Banyak layanan yang ada di BK diantaranya yaitu layanan bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling perorangan, orientasi, dan juga masalah banyak lagi. Tujuan dari layanan sendiri yaitu untuk membantu individu dalam memperkembangkan diri secara optimal, sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Hal ini berkaitan dengan fungsi bimbingan konseling itu sendiri. Untuk poin B, saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu karakteristik BK di SD. Jadi permasalahan karakteristik siswa di SD belum sepenuhnya berhasil, masih banyak permasalahan yang terjadi diantaranya tidak jujur, kurang disiplin, tidak bertanggung jawab, dan sebagainya. Pendidikan karakter ini tidak cukup hanya diberikan pada mata pelajaran, pendidikan agama, dan kewarganegaraan saja, tetapi juga harus ada kerjasama dari berbagai pihak untuk mengimplementasikan hal ini. Salah satu hal yang mendorong ialah lingkungan sekolah yang kondusif dan positif. Selain itu, bimbingan dan konseling juga berperan penting dan mempunyai posisi signifikan dalam hal ini. Dalam program-program yang dikhususkan untuk BK, diharapkan bisa membantu internalisasi karakter dari siswa. Beberapa karakteristik siswa SD yaitu sering bergerak, senang bermain, senang berimajinasi dan berkarya, senang melakukan kegiatan secara langsung dan bekerja kelompok. Ada beberapa faktor yang membedakan bimbingan di sekolah dasar dengan di sekolah menengah menurut Dingmeyer dan Caldwell, yaitu yang pertama,
Bimbingan di sekolah dasar ini lebih menekankan pentingnya peranan guru dalam fungsi bimbingan. Dengan sistem guru kelas, guru menjadi lebih banyak waktu untuk mengenal siswa secara mendalam, sehingga ada peluang menjalin hubungan lebih efektif. Kemudian yang kedua, fokus pada pengembangan pemahaman diri siswa, pemecahan masalah, dan interaksi efektif dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, banyak melibatkan orang tua, karena peranan dan pengaruh orang tua sangat penting bagi kehidupan anak selama sekolah dasar. Kemudian yang keempat, bimbingan sekolah dasar ini hendaknya memahami kehidupan anak secara unik. Kemudian yang kelima, program bimbingan di sekolah dasar hendaknya peduli terhadap kehidupan dasar anak, seperti kebutuhan untuk matang dalam penerimaan dan pemahaman diri, serta memahami kelebihan dan kekurangan dirinya. Kemudian yang keenam, program bimbingan di sekolah dasar ini hendaknya meyakini bahwa masa usia sekolah dasar merupakan tahapan yang sangat penting dalam perkembangan anak. Menurut Muro dan Hotman, terdapat 6 perbedaan penting yang harus dipertimbangkan konselor dalam mengembangkan program bimbingan di sekolah dasar, yaitu yang pertama, konselor memandang bahwa siswa belum memiliki keajegan. Oleh karena itu, konselor belum bisa menciptakan lingkungan belajar secara permanen. Kemudian yang kedua, beberapa jenis layanan tidak langsung kepada siswa, melainkan diluncurkan lewat orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya. Kemudian yang ketiga, kesempatan anak untuk menentukan pilihan masih terbatas. Kemudian yang keempat, siswa sekolah dasar memiliki keterbatasan dalam menerima tanggung jawab dirinya. Yang kelima, pengembangan program bimbingan hendaknya berawal dari konsep dasar bimbingan, terutama kepedulian untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, layanan bimbingan di sekolah dasar kurang menekankan pada penyimpanan data, testing, perencanaan pendidikan, pendekatan yang berorientasi pada pemecahan masalah, dan konseling atau terapi individual. Berdasarkan karakteristik bimbingan dan konseling di sekolah dasar tersebut, tergambar bahwa intervensi layanan bimbingan di sekolah dasar lebih banyak dilakukan melalui orang-orang yang berarti dalam kehidupan anak, misalnya orang tua dan guru. Kerjasama orang tua dan guru sangat berpengaruh dalam keberhasilan anak. Oleh karena itu, guru di sekolah dasar memiliki peranan strategis dalam layanan bimbingan. Melalui program bimbingan dan konseling berbasis karakter yang diberikan secara terprogram dan berkelanjutan diharapkan dapat membantu internalisasi nilai-nilai karakter pada siswa sekolah dasar. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Oke, di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup BK di SD. Oke, next. Nah, bisa dilihat di PowerPoint itu, ruang lingkup BK di SD itu mencakup ada hal yang pribadi, belajar, karir, dan sosial. Tidak jauh beda dengan sekolah menengah pertama dan sekolah kejuruan. Tetapi di sini, seorang guru BK di SD mempunyai tugas untuk mengembangkan potensi siswa dalam melalui tugas-tugas perkembangannya, khususnya di SD. Nah, hal ini juga dipacu dari lingkungan, entah lingkungan di dalam sekolah maupun di lingkungan di luar sekolah. Nah, guru BK tadi sudah disebutkan harus mempunyai hubungan yang baik terhadap masyarakat dan orang tua. Nah, tadi disebutkan ada lingkup pribadi, belajar, karir, sosial, pribadi, belajar, karir, dan sosial. Nah, di sini di lingkup pribadi, guru BK membantu peserta didik atau siswa dalam memahami dan menuai mengembangkan prestasinya. Kita tahu SD adalah masa-masa di mana anak itu sangat-sangat berkembang. Nah, di sini guru BK di SD atau bisa disebut guru kelasnya harus memahami karakter dan memahami potensi siswa tersebut. Nah, dalam lingkup belajar, di sini BK membantu mengembangkan kemampuan belajarnya, melihat permasalahan belajarnya. Setelah itu di bidang karir, khususnya untuk siswa kelas 6 SD, di sini kita melihat dan mengarahkan di mana potensinya untuk memilih sekolah lanjutannya. Dan yang bidang sosial,
kita membantu anak-anak SD, siswa-siswa SD untuk bisa bersosialisasi, belajar berteman, belajar berbagi kepada sama. Di sini BK sangat-sangat membantu perkembangannya. Nah, setelah itu bimbingan konseling ini juga bertujuan untuk mencapai perkembangan pribadi secara optimal khususnya, di mana para konselor atau guru kelas yang menjadi guru BK di situ melaksanakan bimbingan konseling tanpa terkecuali. Di sekolah dasar, guru kelas merupakan pembimbing dan pengasuh utama yang di mana mereka setiap hari bertemu dengan siswanya, melihat perkembangan dan karakter dari siswanya masing-masing. Nah, mungkin itu ruang lingkup bimbingan konseling di SD. Baik, next slide. Nah, oke lanjut, kita membahas tentang layanan langsung BKDSD. Oke, next. Nah, di sini layanan langsung BKDSD bertujuan agar siswa mendapat kesempatan berkembang secara optimal tadi sesuai potensi dan minatnya. Nah, BKDSD ini tadi bergeser menjadi paradigma BK perkembangan, di mana layanan-layanan yang diberikan di BKDSD ini melihat dari perkembangan-perkembangan dan minat siswanya. Nah, layanan BKDSD ini bisa ditunjukkan kepada siswa melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu ada layanan dasar, layanan bimbingan, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Nah, bimbingan konseling di SD ini sudah dijelaskan di atas tadi adalah guru dari bimbingan konseling di SD ini adalah guru kelas, di mana ada Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Di situ dijelaskan bahwa guru kelas yang menjadi guru SD, namun harus disadari beliau juga harus bergandeng dengan guru atau konselor undangan yang lebih paham dari itu. Oke, mungkin langsung dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Ya, selanjutnya ada nih layanan BK sangat diperlukan di SD karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, setiap siswa itu tidak lepas dari masalah dalam kehidupannya. Kemudian, yang kedua, wajib belajar 9 tahun mengharuskan lulusan SD melanjutkan ke sekolah lebih tinggi. Ini berarti mereka akan menghadapi tuntutan dan tugas yang lebih menantang di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, perkembangan teknologi terutama dalam bidang informasi dan komunikasi. Itu diakui telah banyak menimbulkan banyak dampak positif bagi kehidupan. Kehidupan menjadi praktis, serba cepat, dan mudah. Namun demikian juga tidak sedikit menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya degradasi moral, bersifat individualistis, konsumtif, gerak fisik menjadi minim. Kemudian yang keempat, pengaruh kehidupan modern ini menimbulkan hubungan antara orang tua dengan anak menjadi renggang. Demikian juga hubungan pertemanan yang menjadi kurang akrab. Kemudian yang terakhir, setiap periode perkembangan terdapat tugas perkembangan, yakni berupa harapan masyarakat terhadap warganya untuk menampakkan atau menampilkan sikap, perilaku, pola pikir, dan keterampilan sesuai dengan periode perkembangannya masing-masing. Kegagalan dalam melaksanakan tugas perkembangan ini akan menimbulkan kekecewaan, kecemasan, ditolak masyarakat, dan dihantui kegagalan-kegagalan dalam melaksanakan tugas perkembangan berikutnya. Kemudian, dalam melaksanakan program bimbingan konseling di sekolah ini, terdapat berbagai macam paradigma atau pendekatan. Paradigma atau pendekatan ini merupakan pola pikir yang menjadi acuan ketika sekolah itu melaksanakan program BK. Ada 4 pendekatan, yakni pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan. Ya, itu dia sekian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai ruang lingkup bimbingan konseling di sekolah dasar dan layanan langsung. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.